Soal 4.5 pembuatan neraca lajur. Langkah pertama adalah kita tinggal menyalin ya neraca saldo yang ada di halaman 235 ya. Di situ kita masukkan ke dalam neraca saldo sebelum disesuaikan. Ya, persis totalnya juga 38.350. Lalu penyesuaiannya ya silakan Anda masukkan ya yang debit masukkan debit, kredit masukkan kredit seperti ini ya. Dasarnya adalah Anda sudah bikin jurnal penyesuaian yang untuk soal 4.4. Nah, bila nggak ada akunnya, tambahkan di bawahnya ya, seperti ini. Untuk biaya asuransi, pendapatan konsultasi, dan seterusnya. Totalnya 11.435 harus seimbang ya. Terus kita masukkan neraca saldo setelah disesuaikan ya. Ini adalah tinggal disaldokan aja ya antara neraca saldo sebelum dan penyesuaian. Ya kalau di sini tinggal Anda salin untuk kas, piutang. Terus kalau perlengkapan kantor kita lihat di sini ada debit kredit, berarti di sini kita lihat perlengkapan kantor 600.000 debit, kredit 160 berarti saldonya adalah di debit 440 ya. Asuransi di muka juga demikian 900 dikurangi 25 875 di debit, tanah 18,5, lalu utang usaha sampai dengan di sini ya beban-beban biaya-biaya masukkan ya tinggal disalin saja lalu totalnya 38.880.000. Selanjutnya adalah kolom laporan laba rugi dan neraca. Dasar pembuatannya adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi nggak perlu lagi melihat penyesuaian dan neraca saldo sebelumnya. Ya, jadi ini aja yang penting ya, Anda transfer. Kalau dia pendapatan dan biaya, maka masukkan laporan laba rugi. Tapi kalau bukan dari itu atau bukan selain dari pendapatan dan biaya, masukkan ke dalam neraca. Mari kita lihat untuk kas ya, itu masukkan ke dalam neraca, piutang, surat berharga, perlengkapan asuransi dibayar muka dan tanah. Masukkan di neraca sisi debit. Utang usaha sampai dengan pendapatan komisi diterima di muka itu bukan pendapatan ya. Terus pendapatan konsultasi diterima di muka juga bukan pendapatan. Jadi dia masukkan ke dalam neraca di sisi kredit ya, utang hipotek dan modal tuan prima ya, itu masukkan di kredit bagian neraca. Lalu selanjutnya biaya-biaya kita masukkan di laporan laba rugi sisi debit semuanya. Terus di sini ada pendapatan konsultasi, ini adalah pendapatan, masukkan ke kredit di bagian laporan laba rugi dan juga dengan pendapatan komisi ya yang 1,5. Terus untuk biaya bunga 500.000 masukkan ke dalam debit di laporan laba rugi ya. Terus ada utang bunga ya, itu utang bunga itu kita masukkan ke dalam neraca di sisi kredit, lalu piutang bunga juga neraca di sisi debit, pendapatan bunga juga di di sisi kredit ya. Ini sebetulnya mengikuti dari ini aja ya, kalau debit masukkan debit, kredit masukkan kredit. Nah, mari kita lihat untuk saldo. Saldonya pasti beda ya, Kak. Kalau sama mungkin nggak, mungkin aja, tapi kemungkinannya kecil. Kenapa? Karena perbedaan saldo ini menunjukkan laba atau rugi. Kita lihat untuk untuk pendapatan, ya itu yang kredit itu 10.750, sementara biayanya 7.900 sekian. Berarti di sini terjadi laba ya. Kenapa? Karena pendapatan lebih besar daripada biaya. Berapa labanya? 2.815 ya. Jadi diselisihkan. Ya, kita taruh labanya ini di sisi debit. Kenapa? Atau di bawah biaya. Kenapa? Supaya dia seimbang ya, supaya nanti ketemu hasil 10.750 ya. Jadi ini kan ditambahin 7.935 ditambah 2815. Hasilnya 10.750 ya, sama dengan kolom yang di sebelah sini. Lalu selanjutnya untuk neraca juga demikian, pasti di sini sama hasilnya ya, harus 2815 ya. Kita taruh di sini di sisi yang paling kecil ya, yang lebih kecil itu adalah kredit. Kenapa? Karena di sini kan yang kreditnya 28 juta 130, debitnya 30 juta 945. Maka kita taruh selisihnya di bawah kreditnya, di bagian kredit. Di bawah 28 juta sekian. Berarti totalnya adalah 30 juta 945 ya, harus seimbang. Dan perlu jadi catatan bahwa ini tadi harus sama ya, 2.815 yang ada di laba rugi dan di neraca harus sama.